kudeta atau menggulingkan pemerintahan yang resmi. Itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok tidak boleh melakukan kudeta? Karena kemadorotan atau bahaya yang ditimbulkan oleh kudeta tersebut itu akan besar, ya, madorotnya itu besar. Ya mungkin kalau misalnya kita sekarang ini misalnya ya dipegang oleh orang-orang yang kurang beriman, kurang bertakwa, yang janji-janji menjabat mereka itu adalah cuma sekedar omongan saja, tapi mereka di dalam pemerintahan mereka hanya ingin untuk mengeruk kekayaan, ya, baik kekayaan negara maupun kekayaan rakyat itu dikeruk oleh mereka, tapi ya biarkan saja, gitu loh maksudnya. Biarkan saja, jangan sampai melakukan gerakan kudeta, karena kudeta itu nanti akan menyebabkan bahaya yang bermacam-macam. Di antaranya adalah perpecahan umat, kemudian perang saudara, perang antar sesama muslim. Wah, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Iyalah kalau memang benar-benar kita ini berada pada kelompok yang benar. Ya. Kalau misalnya kita itu hanya sekedar terprovokasi saja dengan orang yang pandai untuk bersilat lidah. Ya. Nanti kalau dia jadi menjabat, dia akan kelakuannya sama seperti yang sebelumnya. Nah, itu kalau dulu perang sama Rasulullah, nurut sama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, itu jelas benernya. Rasulullah jelas benernya, yang diperangi jelas salahnya. Lah kita ini sekarang gak jelas, ya. Sebenar-benarnya orang, tapi dia itu benar menurut versi kita. Belum tentu benar versinya Allah Ta'ala, belum tentu benar versinya syariat. Ya, makanya bagaimanapun meskipun kita dipegang oleh pemerintahan yang zalim sekalipun, tapi jangan melakukan kudeta gitu. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena orang yang hidup di antara kalian pasti nantinya dia itu akan melihat banyak sekali kekacauan, banyak sekali perdebatan. Ya, ini gak cocok sama ini, yang itu gak cocok sama itu. Seketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu sudah terjadi perdebatan. Siapa yang menjadi khalifah, siapa yang menjadi penerus Rasulullah SAW untuk menjalankan pemerintahan. Antara sahabat Muhajirin dan Ansor itu saja sudah ada apa istilahnya, ada perdebatan di situ. Kemudian di masa-masa setelahnya itu sangat banyak sekali, kalau kita melihat ke sejarah Islam, banyak sekali terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Bukan antara orang yang jelek dengan orang baik, enggak. Bahkan antara orang yang soleh dengan orang yang soleh sekalipun, itu mereka pandangannya itu tidak sama. Jadi ini benar-benar merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW, al-ikhbar bil mughayyabat. Rasulullah itu mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi, pasti akan terjadi ini. Fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat banyak kekacauan, ya, banyak perselisihan. Kita tidak ada ruginya, ya, secara duniawi mungkin kita rugi, kita dipimpin oleh orang yang gak benar, tapi secara akhirat kalau kita ini dipimpin oleh orang-orang yang zalim, sekiranya hak-hak kita itu terampas oleh orang-orang zalim tersebut yang ada di pemerintahan, maka itu merupakan suatu keuntungan akhirat bagi kita. Ya, dengan kita terzalimi seperti itu, kan kita juga istilahnya akan hidupnya lebih sengsara. Nah, sengsara itu nantinya akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ya sudah, kita ikuti alurnya saja. Ya. LPG sulit, ya, dicari LPG sulit. Gara-gara apa? Gara-gara permainan orang-orang yang di atas, ya sudah, biarkan, nggak apa-apa. Makan apa? Ya, makan apa yang bisa dimakan gitu. Ya, nggak bisa masak. Misalnya gara-gara minyak goreng
naik, gak masuk akal, ya sudah. Kita cari solusi-solusi yang lain. Seperti itu. Nanti pembalasannya itu ada di akhirat. Gak perlu sampai memprovokasi, sampai melakukan kegiatan atau gerakan kudeta. Itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku. Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah cara hidup. Ya. Sunnah itu adalah cara hidup. Hendaklah kalian berpegangan dengan cara hidup Rasulullah SAW wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan cara hidupnya para pengganti Rasulullah SAW ar-rasyidin, yang mereka cerah pikirannya, al-mahdiyyin, dan diberi hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal sebagai al-khulafa'ur rasyidun, ya, itu mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ada yang mengatakan ada khalifah Rasyid yang ke-5, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini jaraknya jauh dari masa-masa sahabat, tapi beliau perilakunya di dalam memimpin itu sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga para ulama mereka mengatakan bahwasannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini beliau merupakan khalifah ke-5 setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ya, contoh keluar biasaannya beliau itu di dalam ketika beliau memimpin, beliau bukan seorang pemimpin, ya, presiden atau raja yang berambisi, ya, tidak memiliki ambisi. Tapi malah beliau yang dikejar-kejar, itu tadi, dikejar-kejar supaya beliau jadi khalifah. Diminta memang sama rakyat supaya beliau jadi khalifah. Itu yang pertama. Kemudian setelah beliau menjabat menjadi khalifah, sebelumnya beliau itu memang anak pejabat, dan juga beliau lalu menjadi pejabat, cuma jadi gubernur saja di Madinah. Ya, gubernur di Madinah. Itu kemudian senengannya beliau itu di dalam sejarahnya itu beliau punya rumah itu, aksesorisnya itu luar biasa. Ya, punya karpet itu karpet terbaik, punya kelambu itu kelambu terbaik, kemudian aksesoris di ruangannya di rumahnya itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian beliau itu rambutnya panjang, ya, rambutnya panjang itu selalu kelihatan klemis, kemudian pakaiannya selalu bagus. Kalau beliau lewat di jalan itu pasti bau wangi itu akan awet, ya. Jalan di jalan itu loh, bau wanginya itu awet, ya. Saking mahalnya minyak wanginya itu awet. Memang gubernur, ya. Seorang gubernur. Tapi seketika beliau menjadi khalifah, ya, jadi pemimpin tertinggi di kekuasaan Islam, di negara Islam, itu lalu beliau dijuali semua. Aksesoris rumahnya itu gulung semua, kemudian dijuali semua. Uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu aset negara. Ya. Uangnya dari aksesoris di rumahnya itu tadi masukkan ke aset negara. Kemudian pakaian-pakaiannya yang bagus-bagus dijuali semua. Istrinya ditawari. Wah, istriku, sekarang saya jadi khalifah, tanggung jawab saya besar, kamu mau ikut saya, terserah. Nggak mau ikut saya, ya sudah. Kamu saya ceraikan sekarang. Wah, ini istrinya diomongin seperti itu. Kan istrinya ini adalah anak raja. Ya, istrinya ini anak raja. Khawatirnya istrinya ini tidak sanggup untuk hidup sederhana, sehingga ditawari, kalau kamu mau ikut saya silahkan, tapi perhiasanmu, pakaianmu bagus-bagus itu semuanya jual, ya, jual, kita hidup sederhana. Kalau nggak mau kamu saya ceraikan, ya, kalau nggak mau kamu saya ceraikan. Kemudian akhirnya istrinya ini mau ikut sama
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan selama beliau jadi khalifah itu istrinya nggak pernah dikumpuli. Ya, maksudnya nggak pernah tidur bareng sama istri karena sibuk memikirkan rakyat, ya, sibuk memikirkan rakyat. Sampai beliau punya pelayan, ya, pelayannya ini setia mulai zaman kaya sampai zaman miskinnya itu, sampai zaman sederhananya itu tetap setia sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya. Waduh, enak dulu, ya, kamu gak jadi khalifah, sekarang kamu jadi khalifah malah kayak gini keadaan kita. Seperti itu, ya. Dan beliau juga punya prinsip bahwasanya kalau misalnya ada kambing, ya, misalnya ada kambing, yang kambing itu di barat bumi misalnya, saya ada di timur bumi dan kambing ini ada di barat bumi, dan kambing ini terperosok di jalan, itu jadi tanggung jawab saya di hadapan Allah Ta'ala. Sampai seperti itu, ya. Kita kan enggak jalanan bolong di semuanya kan. Di mana-mana jalan bolong kan, pemimpinnya pernah. Ya, seperti itu. Ya, itu tidak, ya, mau nyalakan apa? Dia bukan al-khalifah ar-rasyidah, ya, bukan khalifah yang modelan seperti ini, ya sudah. Seperti itu. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah Rasulullah dan gigitlah sunnah para al-khulafa'ur rasyidun itu bin nawajid, dengan gigi gerahamu. Maksudnya apa? Gigit, pegangilah dengan erat, itu maksudnya. Pegangilah dengan erat sunnah-sunnahnya mereka, orang-orang yang benar itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara baru yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau beliau membicarakan masalah pemerintahan, ya, perkara-perkara baru di dalam pemerintahan, ya. Seperti apa perkara baru di dalam pemerintahan itu? Ya, banyak, saling berebut kekuasaan, ya, sampai yang ini menjelekkan yang itu menjelekkan yang ini. Itu juga termasuk perkara yang baru, yang nggak ada dulu. Masa-masa al-khulafa'ur rasyidun dulu nggak ada seperti itu. Kemudian kekuasaan bukan dianggap sebagai tanggung jawab, tapi sebagai peluang untuk memperkaya diri. Itu merupakan satu perkara yang baru di dalam masalah pemerintahan. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh para al-khulafa'ur rasyidun. Rasulullah itu sudah akhir-akhir masa jaya Islam itu sudah sampai di masa jayanya, tapi Rasulullah SAW itu masih sering lapar, ya. Masih sering lapar, masih sering tidak menemukan makanan di rumahnya. Ya, pemimpin tertinggi orang Islam, kalau melakukan peperangan itu harta rampasannya itu banyak, tapi semuanya diberikan kepada al-muslimun, dan Rasulullah SAW sendiri tetap di dalam hidup yang sederhana. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya segala hal yang baru itu merupakan suatu kesesatan. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kita tidak usah bahas banyak-banyak tentang pemerintahan ini, sudahlah, pokoknya seperti itu. Lanjut ke hadis yang berikutnya. Al-haditsut tasi'u wal 'ishrun, hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Beliau bercerita, qultu, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, tolong saya ini dikasih tahu amal apa, kelakuan apa yang bisa menghantarkan saya untuk masuk surga dan bisa menjauhkan saya dari neraka. Itu pertanyaannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW. Qala, kemudian beliau menyatakan,
Laqad sa'alta an azim. Ya. Mu'adz bin Jabal, apa yang kamu tanyakan ini adalah perkara yang luar biasa. Ya. Azim itu istimewa, luar biasa, agung. Ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Tapi perkara yang besar ini itu bakalan jadi perkara yang remeh bagi orang yang digampangkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Amalan ini merupakan amalan yang besar, tapi amalan ini bakal gampang kalau Allah taala menggampangkan untuk seorang hamba untuk mengamalkannya. Apa itu amalannya? Ta'budullaha. Kamu nyembah Allah. Amalan yang bisa ngantar kita ke surga Allah dan menghindarkan dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah itu adalah ta'budullah. Kamu nyembah Allah. La tusyriku bihi syai'an. Dan kamu tidak syirik sama sekali dengan sesuatu apapun kepada Allah Ta'ala. Ini nanti saya jelaskan lafaz ini sekaligus dengan hadis setelahnya karena ada hubungannya. Oke. Wa tuqimus sholata. Ya. Kita kan sudah orang-orang yang insya Allah benar-benar menjiwai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama, itu syarat pertama kita lakukan. Wa tuqimus sholata, dan kamu mendirikan sholat. Kamu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar zakat. Wa tasumu ramadhana, dan kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kamu haji menziarahi Baitullah. Ini berarti ini apa? Rukun Islam. Ya, kamu menjalankan rukun Islam, maka itu adalah amalan yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga Allah dan menjauhkan kamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang merupakan perkara yang rumit, ya, sulit menurut orang yang tidak diberi hidayah sama Allah. Tapi orang yang diberi hidayah sama Allah, nah itu gampang. Ya, apa sih beratnya sholat? Ya, sholat kan ya sholat ya gitu aja. Tapi menurut orang yang gak diberi hidayah sama Allah, waduh, sholat repot, ya repot, pagi-pagi, malam ini badan habis kerja, capek semua, gak bisa tidur sampai larut malam, kemudian subuh sulit, wah, subuh sulit, ya. Zuhur waktunya repot, ini kerja repot. Zuhur, asar capek, saya mau sholat, aduh, saya ini habis pulang kerja mau rebahan gini loh, saya capek, sulit tuh, kabeh sulit. Waktunya puasa ya gitu, aduh puasa, kerja ini puasa. Tadi saya lewat di Karanglo itu, Pabulabre itu, di pinggir jalan. Rame-rame. Saya pernah ngomong kan ya, orang maksiat itu senengannya rame-rame. Ya, kalau mungkin dia makan bakso sendirian di pinggir jalan itu, ya mungkin dia ada malunya. Ya malu dia. Tapi berhubung ini rame-rame, ada orang berapa tadi? 50 atau 100 tadi di pinggir jalan semuanya makan bakso. Ya jadi ya nggak ada rasa malunya. Ya sudah. Kayak Ramadan ini kayak biasa saja, mereka makan, benar-benar makan. Ya. Memang maksiat itu enak kalau bareng-bareng itu enak. Karena kayak yang kemarin ada hadis diterangkan itu, orang itu kalau dia itu melakukan sesuatu yang gak benar, melakukan suatu maksiat itu hatinya gak nyaman. Ya. Supaya hatinya nyaman apa? Dia seakan-akan butuh konfirmasi dari orang lain. Ini kan kamu gak poso? Gak. Yos. Ya, terkonfirmasi kan. Koyok-koyok seakan-akan kelakuannya itu bener. Terus kerja, puasa itu
nanti lemes, nanti gini gitu, nanti kita sakit, nanti terkonfirmasi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rasa hati nuraninya yang ngomong ini kelakuan gak bener itu terhapuskan dengan apa? Konfirmasi dari teman-teman setannya, gitu loh maksudnya. Ya, terkonfirmasi dengan teman-teman setannya itu kemudian jadi biasa saja, marung bareng-bareng marung Ramadan di pinggir jalan. Saya tadi itu sampai kepikiran gini loh, sampai katakanlah saya husnudon sehusnudon mungkin sama orang-orang itu pabrik siang-siang, kemudian kalau atapnya itu seng kan panas, mungkin mereka kerjanya keras, kemudian gak kuat. Segak kuat-kuatnya kalau kamu itu gak puasa, itu makan sembunyi, makanya sembunyi-sembunyi gitu loh maksudnya. Makanya itu sembunyi-sembunyi yang punya malu. Lah kalau sudah terang-terangan seperti itu kayaknya bukan masalah darurat atau terdesak gak bisa puasa atau gimana, ya kayaknya memang seneng gak puasa. Ya kayaknya memang seneng gak puasa. Terus saya kepikiran, orang kalau gak dimudahkan sama Allah, ngelihat puasa wajib 1 bulan, 30 hari, 29 hari itu berat. Ya berat, waduh puasa 29 hari, saya kerja begini dan begitu. Untuk orang yang tidak diberi daya sama Allah, tidak digampangkan sama Allah Ta'ala. Makanya di sini Rasulullah mengatakan apa? Itu perkara masuk surga itu sulit, berat, perkara yang besar, kecuali Allah memudahkannya. Kecuali Allah memudahkannya, itu tadi. Kita sekarang melihat di sekeliling kita, berapa orang yang kelakuan seperti ini, hal-hal wajib di dalam agama ini mereka anggap sulit. Karena apa? Tidak dimudahkan sama Allah Ta'ala. Tidak dimudahkan sama Allah Ta'ala. Dan kemudahan kita untuk mengamalkan agama ini itu merupakan fadlun. Saya ulangi lagi, fadlun. Tanpa ada jerih payah kita, tanpa ada permintaan dari kita, langsung diberi sama Allah Ta'ala, kemudian kita bisa taat sama Allah Ta'ala, itu merupakan fadlun. Apalagi bayar zakat, orang lebih tertarik untuk beli baju baru ketika Idul Fitri itu daripada bayar zakat. Lebih tertarik untuk bagi-bagi angpau, bagi-bagi sangu buat ponak-ponakannya daripada bayar zakat. Lebih tertarik untuk beli macam-macam hidangan untuk hari raya daripada untuk bayar zakat. Bayar zakat disuruh bayar zakat 3 kilo. Waduh, 3 kilo. 3 kilo itu berapa berasnya? 15.000. Ya. 15.000, 45.000 ya, 45.000. Saya keluarga ada 5 orang, 45.000 ya, berapa? Hampir 250.000. Waduh, itu besar itu gini, seperti itu. Tapi dibuat untuk hal-hal yang sifatnya main-main, beli pakaian 1 kali beli, maksudnya itu mahal ya. Yang mahal itu karena apa? Itu kan cocok sama seleranya. Beli pakaian itu kan cocok sama seleranya. Kan bisa ganti-ganti pakaian, kelihatan sama orang. Nyangoni ke ponak-ponakan, ke adik, ke saudara itu kan dilihat sama orang. Zakat kan orang bayar zakat sama nggak bayar zakat kan kalau kita lihat wajahnya kan sama. Yang bayar ya wajahnya elek, sing gak bayar ya elek maksudnya. Ya kan yang ganteng kan Rasulullah yang ganteng, kita ini ada apanya elek lah. Sing bayar pancet elek, sing gak bayar ya elek. Tapi urusan ngasih sangu itu kan nama. Tolong saya gak ngasih sama nanti apa kata orang, wah gitu ya. Seperti itu. Itu sudahlah. Pokoknya kalau gak digampangkan sama Allah, hal tersebut pasti terasa berat ya. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi.
Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Apa pintu kebaikan itu? Pintu kebaikan itu diantaranya adalah as-shaumu junnatun. Satu, pintu kebaikan, orang itu dirinya bisa menjadi baik itu kalau dia melakukan puasa. Beliau Rasulullah SAW mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Saya sederhanakan saja. Tameng dari hawa nafsu kita. Puasa itu adalah titik awal kita bisa mengontrol selera kita, bisa mengontrol syahwat kita. Dengan apa? Caranya adalah dengan puasa. Caranya adalah dengan puasa. Puasa itu, kalau puasa Ramadan kan kemudian akhirnya buahnya itu la'allakum tattaqun. Ya, kamu itu menjadi bertakwa. Bertakwa itu Allah Ta'ala mengibaratkannya, mengungkapkannya itu kalau orang yang paham bahasa Arab, tattaqun itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mengandung makna berkelanjutan. Jadi berkelanjutan dengan puasa, kamu itu bisa takwanya itu lanjut, ya, lanjut. Sehingga kenapa kok puasa Ramadan itu setahun sekali, 1 bulan? Ibarat manusia itu adalah bara api yang setiap hari bara api itu diberikan pasokan minyak, ya, pasokan minyak kita itu apa? Makanan, ya, minyak kita itu adalah makanan, ya. Ketika bulan Ramadan dan kita berpuasa, api tersebut dipaksa untuk mengecil. Maksudnya apa? Syahwat kita ini sudah kita turuti selama setahun penuh, hampir setahun itu kita turuti terus. Ramadan ini adalah waktu kita untuk meredakan syahwat kita. Ya, sehingga apa? Jadi netral lagi. Ya, yang sudah sudah panas itu loh jadi netral lagi. Kemudian manasi lagi. Nanti ketemu Ramadan lagi netral lagi, ya. Sehingga apa? Kita hidup itu terkontrol. Ketika kita itu sudah lepas kontrol, maka kita lihatlah sekarang keadaan dunia ini, ya. Zina di mana-mana. Ya, orang mengumbar syahwatnya di mana-mana. Gara-gara apa? Mereka nggak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Sehingga apa? Maunya mereka itu berkehidupan sesuai dengan selera mereka. Makhluk yang kehidupannya sesuai dengan seleranya itu adalah hewan. Ya, makhluk yang hidupnya nggak pakai aturan sesuai dengan seleranya. Selera makan. Ya. Selera kumpul dengan A, dengan B, dengan C, pokoknya selera ya kumpul, ya makan, gak tahu ini haram, ini halal, yang ini masih diperdebatkan, syubhat dan lain sebagainya, gak ngurus, pokoknya saya makan, ya, yang babi dia makan, tikus dia makan, apa saja dia makan, ya. Gara-gara apa? Tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, orang-orang seperti itu mau diharapkan bisa ngontrol nafsunya seperti apa? Ya nggak bisa, ya. Kemudian kita lihat di mana-mana ada kejahatan, ada perzinahan, itu ada di mana-mana. As-shaumu junnatun was-shadaqatu, dan sedekah tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Wasolatur rajul min jaufil lail, dan sholat seseorang pada tengah malam. 3 hal ini merupakan pintu-pintu kebaikan. Saya sederhanakan saja dari 3 hal ini. Intinya dari 3 hal ini adalah kontrol nafsu, kontrol syahwat, ya, kontrol selera. 1, puasa
puasa itu jelas kita mengontrol diri kita ketika berpuasa. Kita di situ latihan, riyadhah namanya. Riyadhah itu apa? Latihan untuk mengontrol nafsu kita. Sedekah. Hal yang paling disenangi oleh semua orang itu namanya uang. Ya, semua orang itu seneng uang. Nah, uang itu kalau dia itu berikan, sama saja dia mengalahkan egonya dia, mengalahkan nafsunya dia dengan memberikan uangnya kepada orang lain. Dengan bersedekah itu dia mengalahkan dirinya sendiri. Ya, sehingga di sini tergambarkanlah yang namanya apa tadi? Kontrol diri, kontrol syahwat, kontrol selera, ya, kontrol nafsu, ya, lewat sedekah. Sedekah itu juga latihan, riyadhah juga. Begitu juga sholat malam. Ya, sholat malam itu orang itu seleranya kalau malam ya tidur. Malam kok sholat, malam ya tidur. Ya. Kemudian orang yang mau untuk bangun malam, untuk sholat, nah ini berarti dia berhasil untuk mengontrol seleranya, berhasil untuk mengontrol nafsunya. Jadi intinya di dalam tiga kelakuan ini apa? Tiga kelakuan ini adalah mendorong kita untuk mengontrol diri kita. Sehingga dengan kita mengontrol diri kita menjadi lebih gampang untuk melakukan kebaikan. Karena nafsu kita itu sukanya untuk melakukan hal-hal tidak baik. Ya, nafsu kita itu senang untuk melakukan hal-hal tidak baik. Kalau nggak kita latih dengan latihan-latihan yang seperti itu tadi, maka tidak akan terlaksana kelakuan-kelakuan baik. Kita akan dikalahkan oleh nafsu kita. Bukan kita yang mengontrol nafsu kita, malah nafsu kita yang mengontrol diri kita. Ya, seperti itu. Summatala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i dan seterusnya. Kemudian beliau meneruskan summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahu, diibaratkan agama ini seperti onta. Kepalanya onta di dalam agama itu apa? Kemudian kaki-kaki onta di dalam agama itu apa? Kemudian punuknya onta di dalam agama itu diibaratkan sebagai apa? Ya, di sini beliau lalu menjelaskan summa qala bala qultu bala ya Rasulullah. Saya menjawab, ya mau Rasulullah. Apa itu? Qala ra'sul amri al-Islam. Ya, ra'sul amri al-Islam. Kepalanya agama ini adalah Islam. Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa ada kepalanya, onta itu nggak bisa hidup. Begitu juga kita berbuat baik seperti apapun, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, tapi nggak Islam. Ya, sekarang kan banyak artis-artis itu, youtuber, kemudian wah, satu hari mencoba puasa, ya, satu hari mencoba puasa, kemudian banyak lagi yang mereka berbagi, ngasih uang, donasi dan lain-lain, tapi mereka nggak Islam, ya, amalan mereka itu seperti apa? Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Jadi intinya itu ya kamu harus syahadat dulu, baru amal-amal kamu itu nanti dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang non-muslim, ya, non-muslim mereka itu berbuat kebaikan, itu tetap diganjar oleh Allah Ta'ala. Ya, wahal jazaul ihsan ilal ihsan, yang namanya kebaikan itu pasti akan dibayar kebaikan sama Allah Ta'ala. Tapi kebaikannya di dunia. Ya. Minimal kebaikan tersebut dia namanya harum. Ya, oh, itu loh, Mister itu, nah, dia terkenal dermawan gara-gara apa? Seneng donasi, seneng sedekah. Minimal namanya harum. Ya. Sudah diganjar dulu mereka di dunia, tapi nanti di akhirat tidak menemukan apa-apa dari perbuatan baik mereka. Wa amuduhu as-shalah. Ya, wa amudu as-shalah, dan tiang-tiang atau kalau unta tadi, kaki-kakinya unta itu adalah sholat, ya.
yang bisa bikin agama itu berdiri itu apa? Sholat. Ya. Sholat itu bisa menjaga agama kita. Karena sholat, dengan kita sholat, itu seakan-akan kita direm. Nafsu kita, syahwat kita itu direm. Per berapa jam, kemudian nafsu kita itu direm. Dipaksa untuk ingat kepada Allah lagi. Coro ada orang pejabat misalnya, pejabat. Kemudian dia ingin korupsi. Sudah dia ambil uangnya. Kemudian nanti ketika waktu zuhur dia sholat, Allahu Akbar. Dia akan ingat Allah lagi, kemudian dia akan merasa bahwasanya, wah perbuatan saya salah. Ya. Agamanya terselamatkan dengan dia sholat. Makanya saya sering ngomong, kalau ada orang itu korupsi, ada orang itu berbuat hal-hal yang tidak baik, kayaknya dia gak sholat. Ya. Kayaknya orang itu gak sholat. Karena apa? Kalau dia sholat, itu bisa direm. Nafsunya itu bisa direm. Bisa ingat Allah lagi. Seketika dia ingat Allah, maka dia akan menyesali perbuatan-perbuatan jeleknya dia. Orang semakin istilahnya baik sholatnya, maka akan semakin baik kehidupannya. Semakin baik sholatnya, semakin baik kehidupannya. Seperti itu. Kalau saya pernah baca di kitab-kitab tentang pencari ilmu itu ya, tentang adab-adab pencari ilmu, itu ada dikatakan di situ, gampang orang itu kalau ingin segera mendapatkan ilmu, segera pinter, segera dibuka pikirannya, hatinya sama Allah Ta'ala, perbaiki sholatnya. Ya. Perbaiki sholatnya. Sehingga dia akan, karena apa? Ilmu itu merupakan pemberian, ya, akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang jelas jernih. Ya, ilmu itu adalah cahaya, tidak akan diletakkan oleh Allah Ta'ala kecuali di tempat-tempat yang jernih, di tempat-tempat yang baik. Ya, untuk memperbaiki diri kita, itu lewat jalan apa? Sholat. Ya, lewat jalan sholat. Saya kalau pas kumpul pengurus-pengurus pondok itu, kemudian ini ngeluh anak-anak, bebel, ya sulit hafalan, sulit paham pelajaran, sulit ini, sulit itu. Mereka semuanya silakan berteori, itu mungkin metode salah gini dan gitu. Saya cuma punya dua kemungkinan. Ya, punya dua kemungkinan. Yang pertama, makanannya gak baik. Mungkin sumber dia makan itu ada yang haram, ada makanan yang najis, ada makanan yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatnya dia tidak baik. Sehingga sulit dia bisa paham ilmu. Cuma dua itu kemungkinan saya. Ya, cuma dua itu kemungkinan saya, tidak ada kemungkinan yang lain. Karena alhamdulillah saya merasakan, ya, saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang seperti ini dan seperti itu. Tapi seketika saya menemukan bacaan itu di dalam kitab itu, kamu pengen cepat punya ilmu, perbaiki sholatmu. Ya. Mulai sejak itu saya memang ingin sholat itu yang betul-betul baik lah. Dan alhamdulillah didukung sama orang tua saya tidak pernah memberi saya dari sumber-sumber yang jelek, ya, dari sumber yang diragukan, ya, ngasih makan saya makan yang halal. Kalau lihat ibu masak itu pasti sangat hati-hati sekali, apapun cuci terlebih dahulu, ya, lombok, bawang, itu semuanya kalau mau dimasak itu dicuci terlebih dahulu semuanya, supaya apa? Barangkali kena najis atau apa, itu harus dibersihkan terlebih dahulu, ya. Sehingga alhamdulillah, ya, seperti itu. Anak pengen sholat, ya itu dua itu, perbaiki sholatnya, kemudian makanannya dijaga. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal meneruskan, kemudian Rasulullah SAW meneruskan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Apakah kamu mau untuk aku beritahu penguasa, ya, inti daripada semua itu, Qultu bala ya Rasulullah, ya mau ya Rasulullah, fa akhadha bilisani tsumma qala kuffa 'alaika hadza. Kamu mau jadi orang baik, kamu mau masuk surga, kamu mau jauh dari neraka. Lalu Rasulullah gini,
tahan ini. Tahan mulut ini, ya. Tahan mulut ini. Kata Rasulullah, tahan mulut ini. Menahan mulut itu adalah sesulit-sulitnya menahan nafsu. Ya. Nahan mulut itu adalah sesulit-sulitnya nahan nafsu. Ya. Manusia ini pengen dia itu ngomong apapun pengen diomongin. Apapun pengen diomongin. Ya. Supaya terlatih riadoh tadi, riadoh untuk melatih supaya bisa mengalahkan nafsu. Cara paling utama adalah dengan tahan mulut ini. Ya. Sekiranya tidak ada guna, gak usah ngomong. Sekiranya nggak ada guna, nggak usah ngomong. Itu ajaran Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Dari apa tadi? Dari sholat puasa, sholat malam, sodako dan lain-lain itu akhirnya di apa? Tahan mulut ini. Ya, karena apa? Latihan nahan nafsu paling sulit itu ya, paling sulit, paling remeh tapi paling sulit, paling remeh tapi paling sulit apa itu? Nahan mulut. Itu loh masalahnya. Kuffa alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Nabi, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bihi. Ya masa kita ini dihukum gara-gara apa yang kita ucapkan? Ya. Faqala, Rasulullah terus menjawab, sakilatka ummuka. Ini termasuk apa? Orang Arab kalau sedang marah itu seperti itu. Ya. Sakilatka ummuka, sial sekali ibumu punya anak kamu. Gitu maksudnya. Ya. Rasulullah kan ngomong, ini mulut ditahan. Rasulullah, masa gara-gara mulut saja kita sial? Sial sekali ibumu punya anak kamu. Maksudnya apa? Kamu ini gak paham gitu maksudnya. Kamu ini gak paham. Sial sekali ibu kamu punya anak kamu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, termasuk hal yang menjerumuskan manusia sampai dia itu tersungkur. Tersungkur itu apa? Delosor di wajahnya, atau lebih spesifik lagi delosor hidungnya terlebih dahulu mancep di neraka, kecuali hasil dari lesannya, panen dari lesannya. Ya, termasuk hal yang menjerumuskan orang ke neraka itu ya hasil dari lesannya. Saya ambilkan satu hadis. Ini hadis ini penting, sangat penting sekali. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ma yulqilaha balan adkhalahul jannah au kama qala. Kadang ada seseorang dia itu ngomong omongan yang diridhoi oleh Allah meskipun dia tidak berpikiran jauh. Ya, ngomong apa? Misalnya ngomong nasihati anaknya. Nah, kita ini hidup di dunia ini bukan karena keinginan kita tiba-tiba hidup di dunia ini ada, kemudian setiap hari kita diberi rezeki, nafas, bisa melihat, segalanya itu asalnya adalah dari Allah Ta'ala. Ya, kita berterima kasih dengan Allah itu dengan apa? Dengan sholat, dijaga ya sholatnya. Ya, cuma seperti itu saja. Itu kan termasuk kalimat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, supaya apa? Kita cuma pengennya anak kita ini sergap sholat. Pengen seperti itu saja. Ya, pengen seperti itu saja. Kemudian gak taunya kalimat itu yang bisa menyelamatkan kita sampai menghantarkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Ya. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ma yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ya. Kadang ada seseorang dia itu ngomong perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengandung kemurkaan Allah Ta'ala, ya. Dia tidak berpikir jauh tentang akibatnya, tapi perkataan itu yang bisa membawa dia untuk terjun bebas ke neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau saya contohkan umpatan-umpatan sekarang yang sering misu-misu itu loh, misu-misu itu kan sekarang dianggap
dianggap enteng sekali gitu loh maksudnya. Saya kapan keluar dari masjid, kemudian ada beberapa anak muda di depan masjid itu omong-omongan ya, di dalam masjid taraweh. Yang anak-anak muda ini jagongan di luar masjid, kemudian mereka sambil seperti itu ya. Gak ada satu kata pun kecuali disisipi dengan kata tersebut ya. Dia nggak merasa, dirasanya keren saya ya, di tongkrongan saya berkata seperti itu keren ya. Saya itu nanti kata-kata yang seperti itu, kamu tidak berpikir jauh tentang akibatnya, tapi itu nanti yang membawa dia untuk masuk ke neraka ya. Kata-kata itu akan masukkan dia ke nerakanya Allah. Jadi ya itulah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi intinya dari semua perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kita untuk melatih diri untuk meredam nafsu kita ya. Hal yang remeh tapi sangat besar sekali dampaknya itu adalah menjaga lisan. Karena menjaga lisan itu sulit ya. Nafsu kita pengen untuk ngomong itu sangat besar sekali. Tapi kalau orang itu terlatih untuk menjaga lisannya, insya Allah terlatih untuk menjaga matanya, terlatih menjaga pikirannya, terlatih untuk sudah terlatih kan untuk menjaga lisan kan, nafsunya itu gampang digerakkan untuk ikut sholat itu dia sudah terlatih, kemudian dia akan gampang untuk puasa, bayar zakat, untuk haji. Nah itu perlu latihan ya, perlu latihan. Nggak bisa orang tiba-tiba dikasih beban haji sama Allah Ta'ala. Haji itu sudah badan sakit semua, gak boleh pakai wangi-wangian, mandi takut rambutnya rontok dan lain sebagainya, masih keluar uang banyak, kepanasan dan lain sebagainya. Itu berat, itu ya berat. Kalau gak latihan terlebih dahulu, latihan mengeluarkan uang dengan apa? Dengan zakat. Latihan fisik dengan apa? Dengan puasa ya. Latihan untuk tertib waktu, ya waktunya ini ke Arafah, waktunya ini ke Mina, waktunya ini seperti itu. Dengan apa? Dengan sholat. Ya. Kalau nggak latihan, tiba-tiba haji, ya itu. ya, jadi perlu latihan, ya perlu latihan dari hal kecil sampai bertahap sampai ke hal besar. Ya, insya Allah kita selamat, ya diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelakuan dengan kegiatan ibadah kita itu, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa duduk di sini, ya, enak ngaji itu juga hasil dari riyadhah kita. Siapa? Jam segini, waktunya enak-enakan, kemudian saya ngomong, ini waktunya mendekati maghribnya ngelak kan? Tapi disuruh ngomong 1 jam, ya disuruh ngomong 1 jam. Loh, ini kalau golek penggawean. Orang-orang yang gak terlatih bakal seperti itu, golek penggawean. Jenengan juga seperti itu, merelakan waktu hujan-hujan kesini, itu kalau gak terlatih yang gak mungkin kesini. Jadi ini merupakan gambaran ya, merupakan gambaran. Ini adalah hasil latihan kita. Hasil latihan kita, kegiatan kita sehari-hari yang positif itu hasil latihan kita, ya ditampakkan seperti ini. Kemudian i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Sudah, kalian berkegiatanlah. Semua orang itu bakal gampang melakukan apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau dia itu ditakdirkan untuk surga, maka perilakunya adalah perilaku penduduk surga. Ya seperti kita sholat, puasa, ngaji, silaturahim dan lain-lain, itu adalah perilaku calon-calon penduduk surga. Kalau sukanya sholat gak mau, puasa enggak, maunya itu main-main, main perempuan, main judi dan lain-lain, ya dia gampang untuk masuk neraka. Ya, perilakunya itu menunjukkan satu gambaran bahwasanya dia itu memang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala untuk ke neraka. Kecuali kalau dia sadar kemudian dia tobat, diberi hidayah sama Allah Ta'ala, insya Allah baik. Tapi kalau terus seperti itu sampai dia meninggal dunia, waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya 'azimu ya 'azimu ya 'azim اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.